Baik, sekarang saya bersama dengan Bapak Sunmen selaku Chairman Asosiasi Rantai Pendingin Indonesia, Chapter DKI Jakarta. Betul ya, Pak? Betul, betul, betul. Terima kasih Pak Sunmen sudah berkenan untuk bergabung dengan Transgo, Pak. Sama-sama Pak Atbul, sama-sama. Baik. Pak, sebelum memasuki topik utama, Pak, mungkin bisa jelaskan profil dari ARPI, khususnya untuk DKI Jakarta ini seperti apa, Pak? Ya, ARPI ini adalah gabungan ya, atau asosiasi dari beberapa pengusaha atau pebisnis di bidang cold chain, baik itu dari segi cold storage, dari segi transport, dari segi cold chain monitor, equipment, dan produk juga ya Pak. Jadi gabungan ini menjadikan asosiasi ini bisa menjadi panutan bagi para pengusaha frozen. Mungkin belum banyak orang tahu mungkin ARPI itu apa. Memang kami sedang menggodok terus, berusaha untuk lebih dekat khususnya ke konsumen-konsumen ya Pak. Di daerah-daerah emang kita masih belum terlalu aktif sekali gitu. Makanya tahun ini ya mungkin di tahun depan kita mungkin lebih aktif lagi Pak untuk menjangkau para pengusaha yang ada di Indonesia, khususnya di Jakarta, mungkin sebagai tanggung jawabnya saya untuk ya mengumpulkan lah atau mengajak kolaborasi lah di sektor cold chain ini Pak. Baik. Artinya sudah dipastikan dari Pak Sunman sendiri perusahaannya juga bergerak di cold chain ya Pak. Betul. Mungkin sekilas Pak tentang perusahaan dari Pak Sunman Pak. Ya, saya bergerak di bidang cold chain packaging ya dari tahun 2000 sih. Jadi customernya kami itu adalah farmasi. Terbesar itu farmasi. Farmasi kemudian ekspor hasil laut, sayuran, food and beverage itu juga. Terus masuk juga ke sektor-sektor yang memerlukan cold chain packaging lainnya Pak. Seperti kami juga memiliki box yang terbuat dari poliuretan, dari styrofoam. Begitu juga kita produsen ice gel Pak. Pertama di Indonesia, kita yang mensosialisasikan apa itu ice gel pack Pak. Jadi kalau bicara ice gel pack, ya kami cukup sangat expert di bidang ini, karena kami juga khususnya seperti farmasi yang kita layani itu untuk membawa vaksin selama 3 hari di suhu 2-8. Emang kita di bidang itu, Pak. Baik. Nah, berarti dari perusahaan Pak Sunman ini spesialisasinya di sisi packaging ya Pak untuk ya, di sektor di cold chain packaging-nya, Pak. Betul, di cold chain packaging-nya. Betul. Baik. Oke, menarik Pak. Masuk ke topik yang akan kita bahas, Pak. Kita ketahui kan dari Jakarta, khususnya mungkin Jabodetabek ya, Pak. Itu kan menjadi provinsi dengan perputaran ekonomi nomor 1 ya di Indonesia, Pak. Betul. Di banyak industri, termasuk cold chain sendiri. Kalau hitungan dari Pak Sunmen sendiri, seberapa besar market untuk cold chain di Jabodetabek, Pak? Iya, market cold chain ini khususnya di Jabodetabek ini itu sangat besar sekali Pak. Jadi kalau kita bicara cold chain itu kita nggak hanya bicara cold storage atau transport pendingin. Yang tadi saya sudah sebutkan, kita ini kalau bicara cold chain ya termasuk cold chain monitor ya seperti ya mungkin seperti Isigo dan yang lainnya gitu loh Pak. Nah terus juga ada cold chain equipment. Nah, teman-teman kita tuh banyak sekali di asosiasi dan juga cold chain produk. Nah, yang terbesar adalah cold chain produk. Nah, kalau kita bicara cold chain produk itu ratusan triliun, Pak. Tapi kalau kita bisa hanya sesuai cold storage dan transport yang dilansir oleh laporan Elliott Market Research ya, Pak. Itu 5 miliar
dolar itu market Indonesia. Jadi Jakarta aja kemungkinan sekitar 3 sampai 3,5 miliar. Itu mungkin hanya sektor di cold storage sama di transport itu Pak. Tapi kalau kita bicara dengan ke frozen product atau fresh product karena berkaitan dengan cold chain ini, ya itu besar sekali Pak. Farmasi juga, nah Bio Farma aja membukukan penghasilan itu sampai 30 triliun. Jadi emang sangat besar sekali di tahun 2002. Nah 2003 ini ya perkembangannya cukup lumayan besar Pak. Karena kenapa konsentrasinya di Jakarta? Karena Jakarta ini dijadikan sentral Pak. Sentral untuk national delivery lah, NDC orang bilangnya Pak. Jadi semua ada di sini. Nah, pabrikan karoseri, pabrikan panel, importir freon, dan sebagainya, itu semua ada di Jakarta. Jadi terpusat di Jakarta, termasuk di kantor pemerintahan. Jadi semua itu ya otomatis berputarnya di Jakarta, walaupun di Jabodetabek, tapi khususnya Jakarta, Pak. Jadi aku cukup lumayan besar untuk market cold chain khususnya di Jakarta ini, karena semakin terus berkembang itu loh, Pak. Itu Pak. Baik. Trennya tiap tahun selalu naik ya Pak? Boleh tahu rata-rata Pak mungkin Pak? Ya, rata-rata itu kenaikannya bervariasi. Mungkin di cold storage itu bisa 5-10%, di transport itu bisa sampai 20% gitu loh Pak. Nah di frozen food yang apalagi selama pandemi dan setelah pandemi ini itu trennya sangat tinggi sekali, sehingga itu membutuhkan cold storage maupun transport. Jadi ada efek dominonya lah Pak, dengan frozen food maupun fresh yang meningkat itu cukup membuat pengusaha itu terus mau menginvestasikan dana-dananya untuk perluasan maupun ekstensinya Pak, untuk di cold chain ini. Oke. Berarti ketika pandemi itu menjadi semacam trigger ya Pak? Betul. Dengan tumbuhnya. Betul sekali. Jadi itu juga kan merubah tuh Pak, merubah pola konsumsi ya, yang tadinya mungkin offline jadi online. Nah mungkin walaupun sekarang juga sudah lewat masa COVID-nya, tapi kebiasaan orang itu tetap online Pak. Seperti kita aja, kita pun apa-apa pasti kita cari yang logo hijau itu Pak. Jadi kita selalu ingin mencarinya online, karena itu lebih simple, mudah, dan juga lebih mungkin terpercaya kali Pak ya, kalau online itu ya. Kalau menurut saya begitu Pak. Baik, baik. Tadi disampaikan oleh Pak Sulman bahwasanya market yang mungkin terbesar itu di cold chain product ya Pak. Ya. Mungkin spesifiknya di komoditas apa saja Pak? Kalau di frozen product ya, kalau di frozen itu produk Pak, otomatis di frozen food ya, frozen food. Tapi kalau fresh product ya banyak kan di farmasi Pak. Karena farmasi kan seperti vaksin kan di suhu 2-8. Nah itu sih Pak. Jadi perkembangannya lebih banyak mana antara frozen dengan fresh, dua-duanya sama menguat sekarang ini Pak kondisinya. Itu. Yang dominan antara di farmasi sama frozen ya Pak? Iya, ya. Jadi farmasi dan food and beverage Pak yang berperan penting di dalam cold chain ini Pak. Karena tanpa ada dua produk itu, ya yang lain nggak akan bisa jalan Pak. Karena dengan adanya itu kan memerlukan transport, memerlukan maintenance, dan yang lain-lain Pak, termasuk sistem mungkin ya. Baik, baik. Pak, terkait tren dari banyak bermunculannya bisnis F&B Pak, mulai dari yang level franchise yang kaki 5 sampai resto, itu apakah juga berpengaruh Pak? Ya, sangat Pak, sangat berpengaruh. Apalagi kan sekarang ini ada namanya sistem pengantaran skala kecil ya, yang kita bilang
mungkin last mile. Sehingga ini juga perkembangannya kan sekarang pabrikan itu maupun produsen itu membuat kemasan yang kecil-kecil, yang tidak memungkinkan lagi mungkin untuk membuat skala yang lebih besar. Jadi tempat-tempat ataupun rental cold storage yang besar-besar pun memerlukan kendaraan ini untuk mengantarkan ke horeca itu, Pak, yang kita sebut hotel, restoran, kafe. Karena begitu berkembangnya restoran, kafe khususnya di Jabodetabek, karena Gen Z ini, Pak, Gen Z ini kan tingkat konsumsi itu sangat tinggi sekali, dan dia tanpa memikirkan hal-hal yang lain, pokoknya kata, gue beli deh, gue coba deh. Nah itu loh, Pak. Makanya berkembang terus kafe maupun di mana-mana pasti berkembang, Pak Abdul. Gitu. Dan itu ditunjang juga dengan maraknya dari e-commerce ya Pak, khususnya untuk transaksi di frozen food ya Pak. Iya, betul. Tanpa bantuan e-commerce mungkin nggak bisa juga orang makan, nggak bisa orang belanja saat COVID itu, Pak. Jadi itu sangat membantu masyarakat kita atau masyarakat dunia gitu loh, Pak. Karena kan perkembangannya mereka tidak berani untuk keluar, sehingga penjualan di e-commerce itu ya cukup sangat meningkat gitu loh. Nah ini juga kan sekarang apalagi e-commerce ini sudah membebani biaya-biaya ke konsumen. Nah ini juga yang membuat harga-harga produk tersebut menjadi lumayan cukup mahal jadinya dibanding dengan mungkin outlet. Mungkin kedepannya akan rasanya akan sama karena mereka mengambil margin ya untuk mereka survive gitu loh, Pak. Baik. Pak, menarik soal frozen food ini kan pemainnya tidak hanya pemain besar ya Pak, ada yang dari level mungkin yang level kecil di perumahan gitu ya, sampai yang level minimarket, supermarket gitu. Itu sebenarnya itu trennya seperti apa Pak tiap tahunnya Pak? Nah kalau yang UKM ini justru ini yang menopang gitu loh Pak. Jadi banyak yang selama kita main di delivery ya, khususnya untuk yang di last mile, itu yang kecil-kecil dalam arti skala kecil, skala rumahan, skala UKM itu sangat banyak gitu loh Pak. Jadi mereka tidak hanya sekedar membuat frozen food, mereka membuat yogurt, membuat es krim, membuat jus. Nah itu berkembang sekali Pak, banyak sekali gini. Nah kalau diakumulasi, nah itu yang sangat menopang. Jadi sekarang itu perkembangannya perusahaan-perusahaan besar juga tidak bisa ambil diam, karena kan mereka sangat aktif ya, sangat aktif, dan mereka terutama di medsos kan, mereka punya komunitas, mereka punya jaringan. Nah itu yang membuat mereka tuh berkembang besar sekali itu Pak, besar sekali untuk yang UKM ini. Baik. Kaitannya dengan di level UKM yang tentunya pasti kebutuhan nelayan dari last mile itu kan juga tinggi Pak. Dari penyedia jasanya apakah sudah memadai Pak? Apakah sudah banyak Pak yang bermain di last mile untuk cold chain ini? Nah di last mile ini sementara ini kan last mile ini yang ngirimin itu yang bermain di mid mile juga dia main gitu Pak. Nah sekarang ini nggak memungkinkan lagi mereka kirim mid mile kan menggunakan kendaraan mobil ya Pak, kendaraan mobil, mungkin van pun sedikit sekali. Nah ini yang tidak menjangkau gitu Pak. Makanya sekarang ini dibutuhkan last mile gitu Pak, last mile yang dalam arti bisa pengiriman yang kecil-kecil. Nah pemainnya itu belum banyak Pak, hanya beberapa. Makanya ini sangat mendorong juga mungkin minat para pemain di first mile dan mid mile. Nah ke depan itu yang main di last mile mungkin dengan kendaraan motor itu mungkin bisa lebih banyak, dan itu akan lebih baik, lebih bagus. Karena apa? Akan menekan biaya nanti.
Nah, para pemain ini ya harus bisa berkolaborasi, Pak. Kalau tidak berkolaborasi, ya akan sulit sekali kita. Kita juga akan menjadi harganya jadi sangat tinggi biaya pengirimannya gitu, Pak. Baik. Eh, Sekarang kan masih ada aplikasi pengiriman itu, Pak. Apakah itu belum memadai, Pak, secara spesifikasi armada atau mungkin storage penyimpanan, Pak? Nah, yang digitalisasi atau penggunaan aplikasi ini kan tertentu aja ada, Pak, tertentu. Jadi katakanlah startup yang memulai, yang karena anak-anak muda mereka tahu di teknologi. Nah, ini yang mungkin memerlukan waktu itu, Pak, untuk para pemain-pemain yang lain. Karena kan menggunakan software itu nggak murah, cukup lumayan mahal dan makan waktu juga, dan perlu diuji juga saat berjalan itu. Nah, tanpa teknologi juga, tanpa software akan sulit untuk menjalankan ini semua gitu loh, Pak. Nah, begitu juga mungkin di storage. Storage ini ya mungkin sudah yang kita tahu mereka sudah banyak perusahaan-perusahaan besar menerapkan WMS, mungkin yang besar juga untuk di fleet-nya FMS-nya. Nah, mungkin dua-dua itu sudah dijalankan. Tapi itu kan masih tertentu. Nah, UKM bisakah menjalankan ini? Nah, itu yang menjadi PR kita semua. Karena ya hanya segelintir orang yang mengerti gitu loh, Pak. Dan mau bekerja untuk UKM-UKM-nya kita gitu loh. Ya, memang sudah banyak, tetapi kan tetap ada biaya yang mereka juga harus bayar. Nah, ini harusnya juga PR-nya kita juga para pengusaha besar itu membuat suatu aplikasi yang applicable di UKM-UKM. Nah, minimal mungkin buat jaringan mereka, para reseller-reseller di seluruh Indonesia gitu. Itu sih, Pak. Baik. Pak, boleh tahu, Pak, pemain atau market leader untuk cold chain di Jabodetabek, Pak, mungkin? Untuk yang bidang apa deh? Cold storage, apakah transport, atau di apa aja ini, Pak? Untuk yang B2B, Pak, terserah, yang mungkin secara nama mungkin dia juga mungkin punya lebih dari satu layanan, tidak hanya cold storage, Pak. Mungkin juga di sisi transportasinya, Pak. Iya, di Indonesia ini ada beberapa ya. Mungkin saya nggak tahu kalau saya sebutin namanya, etis nggak nih, Pak Abdul? Jadi yang warnanya biru-biru itu, Pak, biru putih lah. Itu memang menguasai Jakarta ya. Mereka punya cold storage besar dan juga punya mobil truk atau river untuk mengangkut seluruh barang-barangnya gitu loh, Pak. Jadi ke depan itu sekarang ini mungkin mereka jadi rajanya gitu loh, Pak. Tapi saya kira 5 tahun ke depan ini kan sudah banyak konglomerat ya, konglomerasi yang ada di Indonesia ini, khususnya di Jakarta, sudah mulai memasuki bisnis cold storage ini, Pak. Jadi mungkin 5 tahun ke depan ini tingkat persaingannya ya cukup lumayan oke ini, Pak. Jadi sehingga customer juga bisa mendapatkan pilihan. Kalau sekarang tidak ada pilihan, Pak. Saya harus masukin ke situ gitu. Kalau nggak bisa gitu. Karena ya mereka yang komplit gitu, Pak. Mereka ada cold storage, mereka ada mobil berpendingin. Nah, ke depan saya kira ini makin banyak. Karena juga yang kecil-kecil sekarang ini kan kondisinya pemain dry juga sudah mulai memasuki, yang tadinya hanya cold storage juga main di mobil pendingin, yang tadinya mobil pendingin main juga di cold storage. Nah, itu jadi hal-hal itu yang menjadi mereka besar, Pak, bertumbuh bersama sih nanti jadi jatuhnya gitu, Pak. Itu sih, Pak. Baik. Kalau di segmen B2C, Pak, apakah sejauh ini masih berkutat di layanan pengiriman last mile aja, Pak, yang pemain-pemain sekarang, Pak, untuk yang B2C, untuk layanan pengiriman? Nah, B2C ini nggak banyak, Pak, yang main di B2C ini. Karena main di B2C ini menurut saya itu dan teman-teman lain ya nggak mudah gitu loh, Pak, dan memerlukan investasi yang besar, SDM yang cukup banyak. Jadi pengusaha juga mesti gitu, ROI-nya berapa lama ini
untuk mencapai itu gitu loh. Makanya pemainnya itu ya sekarang ini mungkin yang mid-mile ke B2C juga Pak, karena mau tidak mau, karena mereka juga mungkin tidak punya kendaraan yang kecil, atau mereka juga bisa juga berkolaborasi dengan pemain istilahnya sepeda motor sekarang itu Pak, yang full box yang di motor itu. Nah mungkin itu salah satu pilihan juga. Nah karena B2C ini juga tidak terjadwal Pak. Artinya kita nggak tahu nih Pak Abdul mau pakai perusahaan delivery ini kapan mau beli es krimnya, kapan mau beli sayuran. Jadi unpredictable gitu Pak. Jadi ya itu yang agak sulit saat ini. Ya mungkin dengan adanya e-commerce mungkin itu volume. Tapi yang jadi masalah juga konsumen saat ini masih menganggap pengiriman menggunakan cold chain itu mahal. Sebenarnya kan nggak ada kata mahal. Karena apa? Karena itu kan kualitas, Pak. Yang dia beli kan kualitas, rasa, mutu. Nah, kalau mereka bilang mahal, ya agak-agak sulit gitu loh. Makanya ini kita juga tugas kita juga untuk mengedukasi, Pak. Mengedukasi baik konsumennya maupun produsennya ini. Kadang-kadang produsen juga asal ngirim aja. Mungkin masih banyak sekarang pengiriman daging itu menggunakan motor biasa, menggunakan kirim yogurt ya mungkin, terus minuman prebiotik. Ya seperti begitu Pak. Jadi kita nggak diedukasi Pak masyarakat ini. Jadi ya begitu aja. Yang penting dingin, oh masih bisa makan gitu. Yang penting masih agak betul, ya itu kan nggak bisa seperti itu edukasinya itu Pak. Itu memerlukan treatment lagi bagi konsumen akhirnya gitu loh Pak. Gitu sih Pak Abdul. Jadi kenapa B2B ini nggak banyak pemain, ya seperti itu. Jadi agak-agak memerlukan waktu lah, memerlukan waktu. Bukannya mereka nggak mau, mungkin memerlukan waktu juga. Gitu sih Pak. Kalau tidak salah dari unit bisnisnya Pak Sulman kan juga memiliki juga Pak ya layanan di last mile Pak ya. Ya. Kita memiliki juga itu Pak. Namanya sih Gojek gitu Pak. Kita memiliki layanan. Nah ini sangat bertumbuh sih Pak. Jadi banyak sekarang ini ya yang awal saya kira perusahaan-perusahaan besar itu sudah mau direct selling gitu loh Pak. Artinya itu mereka membuka sebesar-besarnya reseller, tidak hanya mereka ke satu tumpu distributor atau agent, tapi mereka itu berkembangnya sekarang ke reseller gitu Pak, atau affiliate. Jadi mereka itu ingin menjangkau ya sampai ke bawah lah artinya. Jadi mereka juga nggak mau tergantung dengan distributornya mereka juga gitu. Karena kan kita kan Indonesia ini mendapatkan bonus demografi Pak, yang umur usia Gen Z ini. Nah itu kan tingkat konsumtifnya tinggi dan juga mereka tahunya pasti main di medsos gitu. Nah para pengusaha-pengusaha yang lama, yang tua seperti saya ini ya agak-agak sulit kalau kita tidak mengikuti era itu gitu loh Pak. Itu sih Pak. Baik. Artinya demand-nya sebenarnya ada dan justru besar ya Pak untuk di B2C ini ya Pak? Iya, besar sekali Pak. Baik untuk penyimpanannya, baik untuk delivery-nya, itu besar sekali. Karena kan mereka sangat butuh ini Pak. Karena kita, ya itu banyak kekurangan yang terutama dari bisnis kita juga, dari full delivery, last mile full delivery ini, banyak yang kita harus perbaiki gitu. Tetapi perbaikannya ini ya kalau menyangkut investasi kita mesti hitung-hitungan. Karena kan itu perlu. Artinya kalau kita keluar duit sendiri itu perlu perhitungan yang cukup matang itu loh Pak. Jadi tanpa perhitungan ya kita juga nggak berani gitu loh. Jadi kalau marketnya sangat besar sekali Pak.
Ya frozen food, Bapak bayangin aja, 2022 itu mencapai 200 triliun. Berapa banyak kendaraan yang dibutuhkan, berapa banyak cold storage yang dibutuhkan, dan efek-efek yang lain kan itu Pak. Nah itu sih Pak, sangat besar sekali Pak. Jadi masih jauh lah, masih jauh kita. Oke, baik. Tadi disampaikan Pak Sulman untuk memulai bisnis cold chain kan tidak semudah untuk bisnis yang dry Pak ya, yang konvensional lah. Ya, Apakah betul. ini kaitannya dengan investasi yang mungkin lebih mahal Pak? Makanya mungkin beberapa pebisnis pengiriman yang masih konvensional itu masih berpikir 1000 kali untuk beralih gitu. Ya, memang ini untuk di cold chain ini sebenarnya ya dibilang mahal, cukup mahal Pak, karena kan semua itu barangnya itu kita import Pak. Nah itu juga ya kalau dalam hal ini pemerintah dengar obrolan kita ini, ya mungkin mereka juga harusnya berantusias ya membantu para pengusaha ini supaya kita punya investasi itu nggak terlalu besar Pak. Jadi semua boleh dibilang 90% import, mau dari panelnya, mau dari mesinnya, dan ya termasuk saya juga, kita juga pun masih import Pak dari luar. Nah ini yang sangat membebani gitu loh Pak. Nah itu yang perlu diperhatikan oleh regulator juga Pak, supaya kita ini tidak memberikan jasa yang mahal. Apalagi kan mungkin Bapak tahu kita punya biaya logistik itu dari GDP besar sekali kan Pak, bisa 23 sampai 24%. Nah ini yang sangat miris gitu loh Pak. Kita begitu banyak area kepulauan, ya kan? Nah itu yang perlu diiniin sama pemerintah gitu loh Pak. Nah sebenarnya pemerintah punya kekuatan untuk melakukan itu Pak. Tapi ya nggak tahu mereka mau nggak mengerjakan itu gitu loh Pak. Baik. Saran dari Arpi apa Pak untuk regulator Pak kaitan dengan Pak Suman sampaikan tadi Pak? Ya, kita dari ARPI mengharapkan itu ya, dari regulator, ini ketua umum kita ini juga sudah mengeluarkan ISO untuk cold chain, mungkin dalam waktu dekat juga ISO untuk beberapa industri di cold chain seperti panel, refrigerasi, dan lain-lain. Nah, harapan kami itu pemerintah atau stakeholder yang lain itu mendukung gitu loh Pak, supaya ya itu kita ingin mengurangi biaya logistik kita, tapi kalau infrastruktur maupun regulasinya ya kadang ada, kadang enggak, atau nggak tahu. Nah ini yang agak-agak menyulitkan kita para pengusaha ini Pak. Jadi kita juga para pengusaha ya nggak terlalu ekspansif gitu loh Pak. Karena apa? Ya pemerintah juga mendukungnya bukan setengah-setengah. Rasanya kalau di cold chain ini masih belum rasanya Pak. Makanya perlu benar-benar menyuarakan ini, ya asosiasi apapun harusnya bisa menyuarakan ini juga gitu loh. Karena cold chain ini bagian dari supply chain kan Pak. Jadi itu yang perlu dirangkul oleh pemerintah, seperti kayak Kadin kan, itu juga perlu. Nah, sementara ini ya belum Pak sampai ke sana gitu. Jadi regulasi di transport, regulasi di produksi, nah itu yang kita perlukan saat ini sih Pak. Baik, baik. Sejauh ini Pak, kalau dari peran yang diambil Arpi sendiri untuk meningkatkan pertumbuhan bisnis cold chain Pak, apa saja Pak biasanya Pak? Ya, Arpi ini selain kita sudah bekerja sama ya dengan beberapa kementerian seperti Kementerian Perikanan,
kesehatan, perdagangan dan industri. Nah, itu yang kita lakukan, Pak. Supaya kita juga ingin masyarakat ini mengenal cold chain ini. Jadi Indonesia juga nggak ketinggalan dengan apa yang terbaru dari industri cold chain ini. Makanya Ketua Umum kami itu juga mewakili BSN, Pak, untuk membuat ISO. Nah, itu udah skala internasional. Dan ini sangat menguntungkan. Nah, ini yang perlu didukung gitu loh, Pak. Karena ketua kami itu sudah berusaha terus tidak ada lelah. Ya. Dia juga sudah jadi pembicara yang cukup mapan di tingkat Asia Tenggara. Nah, itu yang kita terus istilahnya berjuang gitu loh, Pak, supaya kita mau sama-sama para pengusaha ini untuk memajukan cold chain di Indonesia gitu loh. Karena tanpa kita kolaborasi ya agak-agak sulit gitu loh, Pak. Ya. Karena kan cold chain ini luas. Kalau kita nggak menyatu, kita nggak bersama-sama, rasanya susah. Satu pemain mau main semua, ya nggak mungkin. Ya, kalau saya pribadi nggak mau kalau saya gitu loh. Jadi kita inginnya berkolaborasi, jadi kita berinvestasi sesuai dengan bidangnya kita gitu loh, Pak. Itu sih, Pak. Oke. Bentuk kolaborasi lain, Pak, yang dilakukan oleh ARPI, Pak, selain tadi yang disampaikan, Pak? Ya, kolaborasi dengan tentunya dengan pihak swasta seperti I.O. Nah, kita menyelenggarakan cold chain produk, menyelenggarakan produk cold chain lah, Pak, secara keseluruhan. Yaitu satu. Yang kedua, kita juga bekerja sama dengan beberapa asosiasi lah, Pak. Asosiasi seperti AP5I, SCI. Nah, mungkin itu sudah dilakukan oleh kita gitu loh, Pak. Nah, kita pun istilahnya sering bertukar pembicara atau bertukar ilmu pengetahuan dengan asosiasi-asosiasi ini gitu loh, Pak. Jadi kita berusaha terus untuk berkolaborasi. Nah, jika mungkin diperlukan kita untuk menjadi semacam trainer lah, mengadakan trainer di perusahaan-perusahaan, ya kita juga sanggup melakukan itu karena kita di tim ARPI juga ada beberapa kompartemen yang ahli di bidangnya masing-masing gitu. Baik. Kembali ke topik sebelumnya, Pak. Tadi disampaikan bahwasanya kan market dari Usuk Jabodetabek ini sangat besar, Pak, ya. Dan dari sisi infrastruktur dan pemainnya pun sudah banyak. Tapi apakah itu sudah seimbang, Pak, antara dengan infrastrukturnya, pemainnya, dengan marketnya yang tiap tahun selalu naik gitu, Pak? Apakah butuh pemain-pemain baru, Pak? Nah, sekarang mungkin Bapak juga mungkin tahu banyak pemain-pemain baru juga. Nah, yang di awal kita ngomong, kita emang infrastrukturnya terutama di sektor transportasi itu masih terkendala. Ya. Artinya kalau kita pengiriman ke luar pulau itu kan perlu beberapa hari. Nah, jika mobil pendingin itu jalan beberapa hari, itu memerlukan biaya yang cukup tinggi. Nah, tentunya dengan pengiriman yang jarak jauh itu, berarti kan kita perlu suhu real time, Pak. Nah, itu kan berkembang jadinya. Nah, suhu real time berkembang. Nah, kita juga mau tahu kendaraannya itu ada di mana. Nah, bicaralah itu yang fleet manajemennya gitu loh, Pak. Nah, itu semua berkaitan. Makanya market cold chain Indonesia ini ya cukup besar. Nah, yang tadi saya ngomong juga, menangani frozen food yang 200 triliun aja, nah itu bagaimana gitu loh, Pak? Ya. Gimana coba? Nah, itu kan cukup lumayan besar, memerlukan 200 triliun itu berapa ratus ton, berapa ratus ton, nah, dibagi dengan mobil yang ada, masih jauh sih, Pak. Masih jauh sih, Pak.
Itu. Hmm. Jadi marketnya sangat besar. Nah, saya juga menghimbau secara pribadi, yuk para pemain drive mainlah di cold chain karena marginnya mungkin bisa bisa sama bisa enggak, tapi ya bisa lebih besar, bisa lebih karena kan nggak banyak orang mau susah di cold chain karena di cold chain ini pertama doang susah Pak, kemudiannya juga nggak terlalu sulit sebenarnya, gitu loh Pak. Itu aja sebenarnya sih. Baik, baik. Susah di sisi investasi sama handling kali ya Pak? Ya, investasi sama SDM-nya kadang kita kan kesulitan SDM juga nih, ya kan? Kayak misalnya kita nggak ada nih orang yang khusus mengerti cold chain logistik. Nah, mereka yang tahunya mungkin logistik yang dry ya dijadikan untuk cold chain logistik. Nah, mereka suruh ikut training, mereka suruh ikut pelatihan dan lain-lain. Nah, itu kan ilmunya beda gitu loh Pak, ilmunya beda gitu loh. Nah, itu yang memerlukan tingkat keterampilan yang cukup baik di sektor cold chain ini gitu loh Pak. Nah, itu hal-hal yang seperti itu yang kita terkendala di cold chain ini. Jadi istilahnya di pengetahuan akan cold chain ini masih sangat minim gitu loh Pak. Mungkin yang tahu yang cold doang ya mereka tahu. Nah, cold chain ini frozen and fresh, bukannya frozen top gitu loh Pak. Nah, itu beda penanganan Pak. Nah, saya yang sudah cukup lama bermain di sini, ya kadang-kadang menemukan produk baru itu kita mesti tes juga gitu loh Pak. Jadi satu produk tentu mau suhunya sekian, lamanya sekian, menggunakan SGL pack berapa banyak, menggunakan wadahnya apa. Nah, itu perlu ini lagi, perlu belajar lagi. Nah, itu kita bisa ajarin Pak. Kalau untuk di cold chain packaging, saya siap bantu Pak. Siapapun yang mau tanya ke saya akan jawab sepengetahuannya, sepengalamannya kami Pak. Itu aja sih. Baik. Oke, terakhir Pak Sunmen, mungkin program strategis ke depan dari ARPI, khususnya di DKI Jakarta apa Pak? Ya, tetap tugasnya saya ini menambah member-member untuk mereka mau bergabung di asosiasi kami gitu loh Pak. Karena kami memerlukan orang-orang yang cukup experience juga di bidang cold chain, di bidangnya mereka masing-masing. Nah, kita pun akan mencoba berkolaborasi untuk memberikan mengadakan pelatihan atau training untuk cold chain, baik itu untuk sektor logistik maupun di transport. Kita akan lagi coba godok gitu loh Pak. Nah, kita pun akan mencoba juga menawarkan in-house training ke perusahaan-perusahaan maupun UKM yang mau bermain di fresh and frozen food atau fresh and frozen produk gitu loh Pak. Nah, itu yang kita akan lakukan. Dan juga tetap kita berkolaborasi dengan teman-teman asosiasi lain gitu loh Pak, yang bidangnya yang bidangnya logistik tok Pak, nggak bermain di cold chain. Nah, kita juga akan mencoba, yuk mari kita bersama-sama gitu supaya kita bisa memajukan cold chain di Indonesia gitu loh Pak. Dan juga dalam waktu dekat ini kita juga lagi mencoba juga memperbaiki channeling YouTube-nya kami Pak di RP, begitu juga mungkin kita di sosmed lah, kita akan main mungkin di TikTok, di Instagram, supaya orang ini ingat apa itu cold chain, susah atau enggak, gampang atau enggak. Nah, itu yang memerlukan mungkin marketing lah dari kami itu Pak. Nah, itu sih Pak. Baik, program baik. Ya. di RP. Baik, terima kasih atas
atas waktunya Pak. Semoga lewat diskusi ini bisa memberi wawasan Pak ya terkait kondisi market cold chain khususnya di Jabodetabek dan mungkin bisa menarik bagi pemain-pemain baru Pak untuk bisa masuk di pasar cold chain Pak. Iya, harus tuh Pak, harus. Ya. Harus masuk Pak. Nah, karena Siap. kita memerlukan mereka juga gitu loh Pak, supaya kita bisa berkolaborasi. Baik, baik. Terima kasih Pak Suknan, sukses untuk hari Pak. Ya, makasih. Selamat siang Pak. Selamat siang.